Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 25 Oktober 2021 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudari seiman, selamat pagi berkat dalam. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan rahmat Allah senantiasa mengalir dalam hidup kita pada hari ini. Maka mari kita awali hari ini perjalanan kita masing-masing dengan bersama-sama merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai punggung punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan kemudian perempuan itu ditumpanginya tangan, lalu seketika itu jugalah ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Namun, kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia adalah keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percuma aku berdoa kusuk di dalam kamar, tetapi permintaan tolong orang lain di luar rumah sana tidak pernah aku dengarkan. Saudari-saudara, ketaatan iman dan kepedulian pada hidup orang lain merupakan dua hal yang harus bisa berjalan beriringan. Ketaatan pada iman dan segala aturan keagamaan lainnya berguna untuk memelihara relasi kita dengan Tuhan, sedangkan kepedulian pada sesama merupakan aplikasi dari bentuk iman kita. Artinya, hidup menjadi semakin bermakna jika kita memiliki kegunaan bagi orang lain. Yesus mengajari kepada kita bagaimana panggilan kemanusiaan adalah prioritas utama. Sebab dengan menolong, membantu, dan peduli, maka iman akan menjadi semakin sempurna. Sebagai prioritas, aksi kepedulian itu harus didasari atas semangat cinta kasih sebagaimana telah Yesus ajarkan. Maka dengan keberanian, hari ini Yesus menyembuhkan seorang perempuan kendati itu terjadi di hari Sabat. Yang dibela Yesus adalah kepedulian antar manusia, bukan melulu soal keuntungan diri sendiri. Taat menjalankan aturan agama di hari Sabat memang bagus, tetapi hal itu masih berorientasi pada diri sendiri. Sedangkan menjadi orang beriman haruslah mampu berbuah bagi banyak orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencoba untuk semakin membuka mata hati agar mampu peduli pada orang lain sebagai cara kita untuk menemukan Tuhan. Semoga dengan berbuat demikian, hidup kita masing-masing dapat semakin berguna pada hidup orang banyak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu berani menolong orang lain. Tuntunlah kami untuk terbuka pada dinamika hidup ini, sehingga kami dapat melihat peluang-peluang kebaikan yang bisa dilakukan. Semoga dengan berbuat baik pada orang lain, kami pun semakin pantas menjadi pengikut-Mu yang sejati dan setia. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala karya-karya kebaikan yang kita buat hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.